jadikan kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih untuk boleh menerima anugerah keselamatan yang indah daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan hari ini kami boleh punya waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh kembali mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan ini boleh terus hidup di dalam kehidupan kami dan boleh mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan, sehingga hidup kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk memenuhi apa menyampaikan firman Tuhan yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sempurna itu boleh disampaikan kepada pribadi setiap jemaat di tempat ini dan boleh berubah hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada suatu kali ada seorang ibu yang sudah lama tidak datang ke gereja karena dia bergumul dengan kehilangan yang begitu beruntun. Waktu itu suaminya meninggal mendadak. Anak-anaknya sudah sibuk dengan hidup masing-masing dan dia sering merasa sendirian. Karena kehilangan yang begitu beruntun itu, Bapak Ibu, akhirnya ibu ini kehilangan harapan dan memutuskan untuk cuti atau tidak ke gereja untuk sementara waktu karena dia mungkin masih mempertanyakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan yang katanya hadir, bagaimana Tuhan yang katanya memelihara, tetapi justru sisi sebaliknya justru membuat dia kehilangan begitu banyak hal di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, suatu minggu akhirnya setelah bertahun-tahun dia tidak datang ke gereja, akhirnya sekali dia memutuskan untuk kembali datang ke gereja. Dan waktu dia sampai di pintu masuk, penyambut lalu seorang berkata kepada dia seperti ini, "Bu, kok mukanya muram banget? Kok mukanya kusut banget? Bersyukur dong, kan Tuhan itu baik." Lalu dia cuma tersenyum, lalu mulai berjalan lagi mau menuju kursinya. Lalu waktu dia berjalan, tiba-tiba ada seorang lagi yang menghampiri dia. Seorang yang sudah lama dia kenal, yang dulu menjadi rekan sepelayanan dia beberapa tahun yang lalu. Lalu orang ini berkata kepada dia begini, "Bu, kemana aja? Kok udah lama kelihatan di gereja? Kok tumben datang? Lagi gak sibuk ya? Tobat Bu, harus rajin ibadah, tak Tuhan marah loh." Bapak Ibu, ibu ini tersenyum dengan kamu, lalu dia masuk, dia duduk di bangku yang paling belakang. Tapi Bapak Ibu, hatinya begitu hancur melihat orang-orang di gereja menyakiti dengan demikian. Dia berharap gereja itu bisa menjadi tempat di mana dia merasa aman, di mana bisa menerima segala kecewaan, segala penderitaan dia.
19. Mazmur 88 ayat yang pertama sampai 19. Kita akan membacakannya secara bergantian ya. Saya membaca ayat pertama. Lalu kalau Bapak Ibu di sini yang memakai Alkitab elektronik, nah itu tetap ada tanda kurungnya 88 ayat 2 dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan urutannya. Jadi saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca 88 ayat 2, itu seterusnya sampai ayat yang terakhir. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk memimpin biduan menurut Tuan Rumah Hal Leonard. Nyanyian pengajaran firman orang Ezra. Bila doaku datang kepada waktu, sendenkanlah telingamu kepada perilaku. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berpesan. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kebencian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Diketahui orang tak keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala rupa. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam garangku. Kita baca bersama-sama. Telah kau jauhkan daripada sahabat dan teman. Sedikit dulu bacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh seorang penyair ya. Seorang penyair pada masanya yang bernama Heman. Penyair bernama Heman. Heman ini adalah keturunan daripada Korah, bagian dari suku Lewi. Nah, Bapak Ibu biasanya di zaman Masa sekarang itu mereka punya 12 suku ya, gitu ya, 12 suku Israel. Nah, biasanya setiap masing-masing suku itu punya perannya masing-masing dalam tatanan masyarakat. Nah, kalau suku Lewi seperti Heman ini, biasanya perannya itu sebagai pelayan ibadah.
Jadi walaupun ada ratapan, tapi di satu sisi juga ada pengharapan loh. Lalu juga Mazmur yang lainnya, Mazmur 13. Nah, di sini ya, kita bisa melihat ada ratapannya. Berapa lama lagi ya Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus. Tetapi di satu sisi yang lain, ada pengharapannya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersuka cita karena nah, biasanya Mazmur ratapan itu seperti itu Bapak Ibu. Ada ratapannya, ada pergumulannya, ada permohonannya, tapi di satu sisi yang lain juga ada pengharapannya. Ada seluruh pengharapan kepada Tuhan, ada keyakinan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi berbeda sekali dengan Mazmur 88 ini Bapak Ibu. Mazmur 88 ditutup dengan ada keputusasaan. Kalau tadi kita baca ulang Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa tidak ada sama sekali ada pengharapan di dalam Mazmur 88. Semuanya tentang penderitaan, semuanya tentang pergumulan. Dan kalau dikatakan bahwa Mazmur ini seolah-olah mau menggambarkan Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang mendatangkan penderitaan yang tiada berhenti kepada umat. Tidak ada jawaban, tidak ada pengharapan Bapak Ibu. Dan ini sebuah pola yang sangat tidak biasa. Termasuk juga di dalam ketika kita mengikuti kebaktian, dalam kita mendengarkan khotbah, kita menyanyikan pujian, mendengarkan nasihat dari saudara seiman. Biasanya kan kalau dalam puji-pujian, dalam nasihat, dalam khotbah, biasanya ada apa? Biasanya ada pengharapannya ya. Walaupun ada masalah, ada penderitaan, tapi ingat ada Tuhan. Gitu ya biasanya ya. Nanti ada teman juga ngomong, kita cerita curhat, ada yang bilang tetap semangat ya, ingat ada Tuhan Yesus. Ini kita tidak sendirian. Selalu ada masalah dan juga ada pengharapan. Itu selalu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Mazmur 88 ini sangat berbeda. Dan saya membayangkan Bapak Ibu, ibaratnya kalau Mazmur 88 ini dijadikan sebuah lagu gitu ya, sebuah lagu yang katanya lagu rohani di YouTube misalnya ada gitu ya. Nah, tapi lagu ini katanya lagu rohani gitu ya.
lagu-lagu yang ada pengharapannya bagi kita pasti janggal ya, aneh yang lagu yang kayak begini, yang isinya masalah doang. Dan waktu itu waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya juga mikir, kalau ada maskulnya kayak begini, kalau nuansa maskulnya kita pergumulan tentang penderitaan, kok bisa-bisanya dirinya limpah di dalam ibadah orang Islam. Dan yang saya pikir lagi Bapak Ibu, kok bisa Mazmur yang suram kayak begini dimasukkan ke dalam Alkitab? Kok bisa Mazmur yang gak ada pengharapan seperti ini dimasukkan ke dalam Alkitab yang jelas-jelas apa? Kalau orang baca bakal mikir, wah Tuhan ternyata jahat ya, Tuhan itu ternyata gak menjawab doa ya, Tuhan itu ternyata membiarkan manusia dalam penderitaan ya. Saya mulai berpikir Bapak Ibu, kenapa ya ada Mazmur orang tunggal ini di dalam Alkitab? Akhirnya
sengsara, capek, merana karena sengsara. Penderitaan itu nampak secara fisiknya, matanya makin capek, matanya letih. Kenapa? Karena semuanya berlarut-larut, semua terjadi benar. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah ya berdoa, karena Tuhan menangis terus gitu ya. Seperti mata kita itu sudah sembab gitu ya, sudah mau air mata udah gak bisa lagi. Karena apa? Karena kita sudah capek juga doain itu lagi, bertetesan air mata sampai gak ada air mata gitu ya. Kita merasa menderita, capek gitu ya. Lalu di ayat 19 dikatakan, kau menjauh daripada sahabat dan kenalan, tentu akan malas sahabat. Bahkan Tuhan menjauhkan teman-temannya. Ini teman-teman yang mengkhianati dia, teman-teman yang meninggalkan dia. Tapi dia mengatakan bahwa, oh, dia bukan sahabat yang meninggalkan saya. Dia kasih, dia seorang dia kesetiaan. Dan kita tahu ya Bapak Ibu, penderitaan yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 88 ini bukan hanya soal penderitaan secara fisik, bukan hanya soal matanya sembab, bukan hanya soal badannya sakit, bukan hanya soal sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya, tetapi Bapak Ibu, dia kehilangan identitasnya sebagai seorang pribadi. Dia kehilangan identitasnya sebagai seorang pribadi. Dan ini yang disebut sebagai seorang penafsir ya, seorang penafsir yang bernama Catherine Smallwood ya, dia orang Anglikan, dan dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Ini disebut sebagai namanya illness narrative gitu ya. Illness itu penderitaan itu bukan cuma sakit secara badan atau fisik ya, penyakit gitu ya. Kalau penyakit itu mah fisik ya, kalau penyakit ya berarti dia sakit kayak. Tetapi kalau illness Bapak Ibu itu bukan cuma penyakit medis, tetapi juga bagaimana orang itu benar-benar dalam hati itu merasakan sakit itu. Bagaimana orang yang memperlakukannya dengan tidak baik, bagaimana identitasnya berubah karena sakit. Lalu narratif sendiri, sepertinya dia bercerita, cerita yang dia sampaikan karena dia sakit. Jadi bukan karena soal pengalaman seperti kamu sakit ini, kamu sakit itu, tetapi juga satu kisah hidup yang dibentuk oleh penderitaan. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kalau biasanya ada orang yang sakit kanker gitu ya, kanker itu kan penyakit yang penyakit yang sangat kritis gitu ya. Misalnya kankernya sudah bertahun-tahun, ya, sudah 10 tahun, sudah 11 tahun. Biasanya orang-orang yang sakit kanker ini Bapak Ibu, ketika dia mulai down gitu ya, dia bisa mengalami yang namanya illness narrative. Kenapa? Karena dia akan melihat dirinya bukan lagi sebagai oke, aku punya sakit kanker, ada kanker yang meroboti tubuh saya. Tetapi dia akan memandang dirinya sebagai, oh, sekarang ini aku ini dicap sebagai orang sakit. Identitas aku ini orang sakit, bukan lagi orang yang sehat. Orang kalau lihat aku pasti tahu dia yang sakit kan, dia enak kanker kan. Jadi seolah identitas itu dibentuk dari penderitaan itu. Nah inilah yang disebut sebagai illness narrative, dan inilah yang dirasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 88. Dia bukan hanya sakit secara fisik, tetapi sakit itu menghapus identitas dia, menghapus jati diri dia. Tapi satu hal yang indah dari Mazmur 88, ketika dia bicara soal illness narrative ini, satu hal yang indah Bapak Ibu. Mazmur 88 mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa sebenarnya lewat illness narrative, lewat penderitaan kita, Allah itu mau memberi ruang untuk mereka yang identitasnya hilang karena penderitaan. Yang mungkin mencap dirinya dengan orang yang paling menderita, yang mungkin mencap dirinya sakit-sakitan, yang mungkin mencap dirinya orang yang sudah tidak berguna lagi karena segala penderitaan ini.
sesuai rencana kita, dan di dalam diam itu, di dalam keheningan itu, dia sedang bekerja dan melakukan sesuatu untuk kita. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini, kalau Bapak Ibu ada yang sudah bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun ngomong kepada Tuhan, entah itu untuk kesembuhan anak, misalnya untuk keluarga, atau mungkin untuk anggota-anggota keluarga, saudara yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka benar-benar Tuhan. Kalau sampai hari ini doa-doa belum terjawab, sampai hari ini masih keheningan ya, masih diam aja, masih tidak ada titik terang gitu. Saya mau mengatakan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu selalu mainkan. Kalau kita mungkin, aduh sudah berapa tahun ini ya doanya tidak apa. Tuhan mendengar, Dia hadir, dan keheningannya bukan berarti Dia tidak ada. Keheningan Tuhan bukan berarti Dia tidak ada, tetapi Dia ada. Cuma mari kita belajar bersedia, terus berdoa mengandalkan Dia. Dan lebih daripada semua yang kita hari dengar, kita dengar bersama-sama Bapak Ibu. Doa yang berakhir dalam kegelapan ini bukan hanya dialami oleh pengasuh di dalam Mazmur 88. Ada seorang yang juga pernah berdoa dan tidak menerima jawabannya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita ingat sejenak Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Ketika di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dengan keringat darah. Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada. Tetapi Bapak Ibu, tetapi cawan itu tidak lalu daripadanya, tetap harus dilewati Tuhan. Lalu Bapak Ibu, ketika dia ada tergantung lemah di atas kayu salib, apa yang dia katakan kepada bapaknya? Di kayu salib Bapak Ibu, Yesus berseru dengan suara yang paling membingungkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru dengan nyaring kepada Bapaknya di surga. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca sepanjang Alkitab ini, ketika Yesus berseru demikian, apakah ada jawaban daripada Bapa? Tidak ada jawaban. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu persis rasanya berdoa tanpa jawaban. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana rasanya ketika dia meminta, tapi hening, gelap, tidak ada jawaban daripada Bapaknya. Bahkan dia masuk kelindahan daripada siapapun, daripada kita yang hadir di depan ini. Masuk lagi berkata dalam Mazmur 88, nyawaku sudah dekat dengan dunia orang mati, kita sekali. Tetapi Yesus benar-benar sudah masuk ke dalam dunia orang mati itu. Mazmur merasa ditinggalkan, tetapi Yesus makanya merasa ditinggalkan. Dia betul-betul ditinggalkan. Dan kenapa dia mau melakukan seperti itu? Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu. Supaya dia bisa tahu apa sih rasanya umat-umatku, anak-anakku yang kalau di rumah tidak jauh tahu seperti apa rasanya. Dia mau mengalami sendiri supaya dia tahu rasanya diri kita seperti apa. Supaya dia bisa relate dengan pergumulan kita, relate dengan permasalahan kita. Supaya waktu kita tahu bahwa ketika Juru Selamat kita sudah seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau doa-doa kita hari ini belum ada jawabannya, atau doa-doa kita masih berakhir dengan air mata, kita bisa berpengharapan. Dan satu pengharapan kita adalah Allah kita itu bukan hanya Allah yang segar, sabar ya, tegar ya, bisa melakukan bukan hanya itu. Kita bisa meyakini, mengimani bahwa Dia adalah Allah yang sudah lebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan. Dia sudah lebih dahulu ada di sana Bapak Ibu. Dan Dia menemani kita bahkan di dalam kehidupan. Dan hari ini kabar baik yang bagi kita Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Doa tanpa jawaban bukan tanda kita berdoa. Doa tanpa jawaban bukan tanda iman kita sia-sia. Doa tanpa jawaban justru bisa menjadi tempat kita paling dekat dengan Kristus, karena Dia sendiri
saya visit, saya besok. Lalu dia bilang, untuk apa? Saya harus tinggalkan Tuhan saya. Apakah gereja itu sama seperti ini? Tidak menerima saya yang penuh dengan luka, tidak menerima saya yang penuh dengan beban, tidak menerima saya yang lagi berduka. Dia mulai berkata seperti itu. Dan saya mulai berpikir, iya ya, bukankah Tuhan itu bilang kepada kita dalam Alkitab, mari kepadaku semua yang itu sudah berat berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kadang-kadang yang berat berat, yang lagi sungguh-sungguh tidak mendapat ruang di dalam gereja. Dan kadang-kadang kita juga belajar dari gereja yang memberi ruang itu, Bapak Ibu, ruang untuk bersedih, ruang untuk di mana ada orang-orang yang mungkin sulit, orang-orang yang mungkin dalam pertemuan boleh datang beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan juga yang terakhir, mari kita belajar menjadi gereja yang saling menopang. Ketika ada orang yang dalam penderitaan, dalam pertemuan, ketika dalam duka cita itu mendapat. Ketika kita dalam penderitaan itu kadang-kadang kita susah ya Bapak Ibu, bisa menyebut nama Tuhan, susah untuk berdoa, susah untuk mengatakan Tuhan itu baik. Nah, kalau kita bertemu dengan saudara seiman kita yang demikian Bapak Ibu, jangan langsung menghakimi dia. Ayo dong beriman kepada Tuhan, jangan langsung seperti itu Bapak Ibu. Mari kita hadir untuk dia, kita rangkul dia, kita bilang oke, tidak apa-apa, tidak bisa berdoa hari itu, tidak bisa mengatakan Tuhan itu tidak apa-apa. Kami akan berdoa untuk kami akan naik berdoa untuk kamu supaya kamu kembali dikuatkan, supaya kamu kembali bangkit. Dan bukankah ini satu persekutuan ini deh Bapak Ibu, ketika semua saudara semua di tempat ini di gereja di GMJ Passion boleh saling menopang, boleh saling memberi ruang, boleh saling mendengar satu sama lain. Saya percaya kalau semua seperti itu, wah pasti ada keluargaan yang luar biasa yang terjadi di gereja ini. Mari kita juga belajar Bapak Ibu menjadi gereja yang demikian, menjadi anak-anak Tuhan yang demikian dimanapun kita berada, bukan hanya ketika ada di gereja, tapi dimanapun kita berada, kita belajar menjadi rumah yang aman bagi mereka yang ragu, rumah yang aman bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan marilah Bapak Ibu kita berdoa dengan keyakinan ini. Sekalipun mungkin kita pun saat ini dalam pergumulan, kita merasa mungkin Tuhan sangat jauh, Allah terasa sangat jauh, tetapi nyata satu hal bahwa kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap dekat Bapak Ibu, walaupun kita sedang berada di dalam kegelapan sekalipun. Dan saya rindu firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengubahkan kita, dan boleh menjadi satu rema yang terus terhidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya rindu keberadaan setiap Jumat tempat ini boleh menjadi berkat ya untuk saudara seiman maupun untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga lewat kehadiran kita Bapak Ibu mereka boleh mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau bersamai mereka di dalam penderitaan dan pergumulan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya menginginkan kami di saat kami baik-baik saja, di saat kami dalam keadaan yang oke, di saat kami dalam iman yang terus bertumbuh, tapi Engkau juga menginginkan kami sekalipun kadang-kadang kami menjauh daripada Tuhan, seringkali kami juga lebih mementingkan kepentingan kami, seringkali kami melupakan Tuhan, seringkali kami lebih ingat akan ego dan diri kami sendiri. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami melihat bagaimana kasih-Mu yang luar biasa itu boleh melingkupi setiap kami, bagaimana kasih-Mu yang boleh menerima kami apapun itu. Di situ pun kami boleh belajar, juga boleh menjadi ruang, menjadi tempat di mana saudara seiman kami, di mana orang-orang sekeliling kami juga boleh mendapatkan kehangatan, boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh hadirat setiap kami di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan terus menjadi sumber pengharapan kami, yang akan terus menjadi sumber kekuatan kami, sehingga ketika nanti kasih kami cukup ya Tuhan, ketika kami tahu kami dikasih dengan begitu berlimpah oleh Tuhan, kami mampu membagikan kasih Tuhan itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan kalau hari ini yang Tuhan pada jemaat Tuhan tempat ini, ada yang sudah berdoa sekian lama, sekian tahun, ada yang sudah di ruang gereja sekian tahun meminta memohon kepada Tuhan, untuk Tuhan menjawab Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan masih Tuhan masih membiarkan masa rekening ini terus berlanjut, kiranya kami sebagai
kasih Tuhan untuk penerimaan dan pemerintahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Satu berkat yang terindah di dalam hidup kami, yaitu kami dapat mengenal Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena sudah memberikan kami kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami, mungkin di antara kami ada yang mengalami pergumulan dan penderitaan yang membuat hati kami kecewa, dan kami merasakan bahwa Tuhan menjauh dari kami. Tuhan akan meninggalkan kami. Bahkan doa dalam kami tidak dijawab oleh Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyadari, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Rosalim, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kondisi hati kami yang merasakan sakit hati dan kecewa dan mengalami penderitaan, tetapi Tuhan selalu menerima kami dengan apapun kondisi kami. Tuhan tetap menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya perlu tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap setia, dan tetap beriman hanya kepada Tuhan. Dan kami selalu menunggu kuasa Tuhan yang tetap bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai satu pengharapan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, layak untuk datang memohon kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Dengan membaca doa yang diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami, sologi doa berkat yang dibawakan oleh Bos Nyoman dan pujian yang diusul. Mari sama-sama kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Pak Ustaz akan sampaikan untuk pemanggilannya kepada Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita percaya ibadah kita sungguh boleh memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih untuk seluruh tim yang sudah melayani, Rebecca, Dani, Desi, dan juga Pak Freddy yang ada di atas, dan juga seluruhnya yang sudah mempersiapkan di balik layar. Tuhan terus boleh memberkati. Terima kasih juga untuk teman Yuslim yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh mengingatkan kita untuk terus tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk kehadiran dari bapak-bapak dan ibu dan P2MI, yakni Jens Mani Nijai, dan terima kasih untuk kunjungannya. Terima kasih juga untuk berkat yang boleh dibagikan kepada kita ya. Makanan ringan yang boleh kita nikmati bersama-sama. Ya, terima kasih. Nanti tanggal 19 Oktober ada Minggu Budaya. Kami mengundang juga bapak-bapak ya, kiranya boleh sama-sama hadir kembali dalam persekutuan kita. Kita sama-sama rayakan dengan sukacita budaya Nusantara. Ya, budaya Nusantara. Jadi semuanya menggunakan pakaian adat yang berdasarkan budaya kita, ya, berdasarkan budaya kita. Nanti mau pakai bulo silakan, mau pakai baju congsan silakan, mau pakai baju adat apapun ya, yang ada ya, silakan. Itu kita sedang merayakan kebersamaan dan kebersatuan kita. Tanggal 19 Oktober, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian kami mau mengingatkan bagi Bapak Ibu yang rindu yang mau dibaptis anak keluarga saudara, boleh hubungi saya atau juga ketua JPJB Saudara yaitu Pak Murani, biar kita melakukan persiapan yang untuk baptis atau CD dan lain sebagainya. Kemudian mari kita hadir pada persekutuan doa Kamis pada jam 19.30 di gereja ini. Kemudian kita juga ada diundang ya gereja kita JPJB Saudara, acara pemberkatan dari pernikahan saudara David dan juga Fiona pada tanggal 29 September. Pada tanggal 29 September jam 9 pagi pemberkatannya di gereja ini. Kemudian resepsinya di Gedung Sahabat mulai dari jam 5 di situ ya. Nah, jam 5 diundangannya. Mari kita hadir bersama-sama. Itu adalah sukacita dan doa kita untuk keluarga yang baru ini ya. Kemudian kami ingatkan bagi yang melayani boleh lihat jadwalnya minggu depan ya. Kemudian beberapa laporan keuangan persembahan minggu lalu boleh kita perhatikan juga. Apabila ada kesalahan boleh hubungi saya atau juga ibu Rebecca. Kemudian ya ada nanti habis ini kita ada latihan core. Berharap nanti jemaat yang ikut core boleh berkumpul sejenak. Kemudian selanjutnya untuk berkat yang sudah disiapkan oleh P2MI dan juga Ibu Rebecca ya. Ibu ya, oke ya. Kita doakan bersama-sama sebelum kita
boleh kami terima. Ya Tuhan, berkat rohani yang sudah kami terima tadi, dan sebentar lagi kami akan menikmati berkat jasmani. Ya Tuhan memberkatinya, boleh menjadi kesehatan, menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kau memberkati juga hamba-hambamu, anak-anakmu yang boleh mempersiapkan semuanya. Dan sungguh kehidupan kami boleh terus bertumbuh, boleh terus hidup, dan boleh terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita salami satu dengan yang lainnya dan kita katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu Bapak Ibu sekalian, sekalian berkerjakan
Terima kasih Bapak. Kembangan itu sebelahnya kebun jeruk ya, sebelah bangetnya lagi. Anak tanya mana? Sebelah sama-sama. Ya. Dulu. Di mana? Dekat bandara itu Pak.
Ikut masih